Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem dan demokrasi di Indonesia. Pengertian demokrasi adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan sebuah bangsa atau negara yang mengedepankan kebebasan untuk seluruh warga negara dalam hal politik, yaitu di mana penduduk atau masyarakat pendapat mereka tentang kelangsungan politik yang berjalan dalam negeri mereka, baik itu saran, kritik, atau pendapat lainnya dengan bentuk penyampaian yang bermacam-macam. Tujuan demokrasi. Tujuan demokrasi adalah sebagai berikut. 1. Kebebasan untuk bisa berpendapat secara bebas. 2. Menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. 3. Mendorong masyarakat untuk aktif dalam pemerintahan dan serta membatasi kekuasaan pemerintahan untuk mencegah perselisihan. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Dan 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Ciri-ciri demokrasi. Ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi seperti 1. Pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. 2. Ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. 3. Ciri perwakilan, yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. 4. Ciri pemilihan umum, yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. 5. Ciri kepartaian, yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam masyarakat sistem demokrasi. 6. Ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan. 7. Ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam melaksanakan suatu sistem demokrasi. Contoh demokrasi. 1. Jenis-jenis demokrasi. Demokrasi langsung. Contoh, ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada dan memilih secara langsung ketua kelas. Demokrasi perwakilan. Contoh, pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. 2. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat dibagi 3. Ada referendum wajib. Contoh, pemungutan suara pemisahan Timur dan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan UUD. Serta referendum tidak wajib. Contoh, peranan partai politik tidak begitu menonjol, tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi, serta referendum konsultatif. Contoh, rakyat sendiri kurang memahami tentang ini, maka pada saat materi UU rakyat hanya diminta persetujuan. 3. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Ada demokrasi formal. Contohnya adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta demokrasi material. Contoh, mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja dari hanya mementingkan kepentingan negara saja di bagian rakyat, serta demokrasi campuran. Contoh, rakyat memilih wakil di DPRD, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. 4. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Ada demokrasi liberal. Contoh, dalam demokrasi ini ada sistem multipartai dan demokrasi ini telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. Serta ada demokrasi rakyat. Adalah demokrasi di mana rakyat yang menentukan saat ada masalah penting.
contoh pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Kesimpulan. 1. Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. 2. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. 3. Demokrasi memiliki banyak jenisnya, yaitu demokrasi menurut cara aspirasi rakyat atau demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi Pancasila. Dan terakhir, tidak ada hal hebat yang tercipta dalam sekejap. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.